Ini adalah puncak Suroloyo, sebuah puncak tertinggi di perbukitan Menoreh. Disinilah Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menapakkan kakinya dalam mencari soko guru untuk pendirian Masjid Agung Demak. Perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo di Bukit Menoreh merupakan sekelumit sejarah yang tidak banyak orang tahu. Kanjeng Sunan Kalijogo menelusuri berbagai daerah di Pulau Jawa, menjalankan titah dari para wali sepuh untuk mencari salah satu tiang saka Masjid Agung Demak. Kanjeng Sunan Kalijogo mengawali perjalanan dari Demak Bintoro menuju arah barat daya. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijogo di lereng perbukitan Menoreh, di bumi Sambara Budara. Disinilah banyak petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditinggalkan dan belum terkuak. Di puncak Suroloyo inilah Kanjeng Sunan Kalijogo pernah bertemu dengan salah seorang yang dianggap sakti mandraguna. Ia adalah Ki Ageng Srugul yang makamnya terletak tidak jauh dari puncak Suroloyo. Bagaimana kisah Kanjeng Sunan Kalijogo bersama Ki Ageng Srugul? Kita akan mengikuti napak tilas perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo mencari soko tatal di bumi Sambara Budara. Ini adalah Dusun Sedengen, salah satu dusun di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang berjarak kurang lebih 22 km dari pusat kota. Di dusun inilah Kanjeng Sunan Kalijogo pernah melintas. Di sini ada sebuah petilasan yang menjadi saksi bisu kisah perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo di bumi Sambara Budara. Petilasan ini mengisahkan bahwa dulu saat Kanjeng Sunan Kalijogo melintas di tempat ini, bertemu dengan salah seorang warga yang sedang mencangkul di ladang. Mengetahui ada rombongan Kanjeng Sunan Kalijogo, warga tersebut kemudian menawarkan air kelapa sebagai tanda penghormatan. Warga tersebut kemudian memanjat pohon kelapa dan memetikkan buah kelapa yang berukuran sedang, kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada warga tersebut agar tempat itu dinamai dengan Sedengen, untuk mengingat buah kelapa yang berukuran sedang. Rasanya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu manis. Kiai Haji Abdul Jani, pengasuh pondok pesantren Al-Junainiyah, menuturkan kisah Kanjeng Sunan Kalijogo di bumi Sambara Budara. Abad 14 dados nyambut-nyambut pun ketelasan piantun sepuh wontenipun Sunan Kalijogo niku mung pendek. Contohnya kados Dusun Paraan miderek pangandika Pak Kabir Arbabi Asmaiha oleh diarani Paraan yang mergo dipinarak Sunan Kalijogo. Dados Sunan Kalijogo nalikane kempal kalian Wali Songo ngedegaken Masjid Demak
kurang siji sakane dijatahke Sunan Kalijaga. Nek diwasiati sak tanah Jawa iki endi ana kayu sing wis dikendhiti alang-alang ora kena dikethok. Sunan Kalijaga miber alas sak tanah Jawa boten wonten kayu sing wis mukalap kanggo pusaka sing ora dikendhiti alang-alang, sedaya kendhiti alang-alang. Alkasil dugi akhir kasil asal saka Masjid Demak wonten daerah ngriki. Letindak pinarak wonten Parakan ngriki. Nggih papane sing nggih pinarak pun disungkup niku. Sinar pun pinarak wekdal ngaso waktu kaelah neraske lampah dugi moko wekdal salat zuhur badhe sesuci mboten wonten toya lajeng dicis mangwi tekene dicopot metutuke sementir kados uyuhe wedhus sebendot juk papane diarani sebendot. Saiki tuke nggih tasih sing digunakake sak Giripurna. Setelah mendapatkan air untuk berwudu, Kanjeng Sunan Kalijaga melaksanakan sholat duhur. Perjalanan dilanjutkan untuk mencari kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam perjalanannya, Kanjeng Sunan Kalijaga melintasi berbagai daerah, hutan, kota, dan desa. Di setiap tempat yang dilewati, Kanjeng Sunan Kalijaga disambut hangat oleh setiap warga yang mengetahui kedatangan salah seorang waliullah. Tidak jarang warga atau penduduk setempat menjamu makanan untuk Kanjeng Sunan Kalijaga beserta pengikutnya. Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan kembali untuk mencari kayu yang dimaksud. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijaga di sebuah tempat di mana dia bertemu dengan salah seorang petani yang sedang memotong kayu. Teng Sebandot, tindak ngilen, semerep teng alas bono semerep yang madung. Iku gek nangis. Ditakoni kali Sunan Kalijaga, "Pak, kok muwun to pundi, Pak?" "Ah, kula niku madung niku ngenani kewan iki kok tugel gulune. Nek cara kula tulunge jenengan nek kula suwun tatale kula peke." "Nggih, monggo semonggo." Kenging lawan sinarengatan disuwun tatale dibongkok disipat dadi balok. Disinilah Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menemukan kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk dijadikan soko Masjid Agung Demak. Kayu yang dimaksud yaitu kayu jati yang sekitarnya tidak ditumbuhi oleh rerumputan ataupun alang-alang. Mbah Ponco, sesepuh dusun Sipat, menceritakan perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga
hingga sampai di dusun Sipat. Awalipun nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga panetep Panatagama Kalipatullah mlaya bumi siaragami iki nandenan ngendikanipun para sepuh menika Syekh Maulana Makdum Ibrahim utawi Syekh Sunan Bonang ngresakaken jangkepipun sop jejeran masjid Demak. Nah menika ngantos dumugi dusun Sipat menika. Setelah memperoleh kayu yang dimaksud, Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke arah puncak menoreh, yaitu disebut dengan Puncak Suroloyo. Di Puncak Suroloyo, Kanjeng Sunan Kalijaga dihadang oleh segerombolan orang yang sangat sakti mandraguna dan disegani di wilayah tersebut. Ia adalah Ki Ageng Srugul dan para pengikutnya. Kanjeng Sunan Kalijaga menerima tantangan Ki Ageng Srugul, namun dengan syarat barang siapa yang kalah, ia harus mau menjadi muridnya. Singkat cerita, Ki Ageng Srugul dan pengikutnya berhasil ditaklukkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jejak-jejak Kanjeng Sunan Kalijaga memang tersebar di berbagai wilayah tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga adalah guru spiritual, guru budaya, maestro seni, dan penyebar agama Islam yang menyebarkan Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan dengan laku budaya, sehingga Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Harapan saya secara pribadi ataupun secara dinas di pemerintahan Desa Giripurno ini, petilasan-petilasan yang punya situs sejarah, harapan saya tetap terawat dan tetap dilestarikan seperti adat kesunanan dulu. Apa yang disampaikan oleh para leluhur kami lewat turun-temurun, kami selaku generasi penerus seharusnya tetap meneruskan perjuangan apapun bentuknya, karena semua itu tidak lepas dari adat budaya dan tradisi kami selaku orang Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga, langkahmu memberkahi tanah kami, tanah, bumi, sambara, budaya.